Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa yang di rumah semua. Pasti luar biasa. Gimana adik-adik sekarang kita udah berapa minggu ya ibadah online? Seneng gak? Pasti senang Pasti dong. seneng dong. Ada Kak Samuel. Maaf, bukan karena Kak Samuel, tapi ini semua karena Tuhan. Kakak-kakaknya aja semangat, apalagi adik-adiknya harus lebih semangat dari kakak-kakaknya ya. Betul sekali. Oke, kalau adik-adik di rumah, kalau dengerin lewat HP, kalau kakak suruh bangkit berdiri harus bangkit berdiri. Ya nggak Kak Samuel? Wah, itu wajib Iya, banget. kayak kita di ruang sekolah minggu aja. Meskipun lihat HP doang pakai baju tidur, tapi harus tetap semangat. Oke? Tapi sebelum kita memulaikan, kita harus apa? Berdoa dulu dong. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertamu sepanjang hari ini Bapa. Tuhan terima kasih malam Engkau telah melawat kami Tuhan hingga bangun pagi ini Tuhan dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu Bapa. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami akan memuliakan namamu Tuhan, kami akan menyembah namamu Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara di tengah-tengah kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk Tuhan. Kita datang ke sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan Bapa Engkau sungguh baik.
Adik-adik, kita berdoa sebelum kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau bersorak untuk nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik yang di rumah, Kak Samo mau cerita nih. Cerita apa Kak? Kemarin Kak Samo habis jalan-jalan jauh banget. Wih, seru banget, ikut Tahu dong nggak? Kak. Kak Samo Mau ikut dulu. tahu nggak naik apa? Naik apa Kak? Naik kereta. Wih, naik kereta. Adik-adik pernah nggak naik kereta? Wah, pasti pernah dong. Wih, pasti pernah ya. Di mana? Tanah Abang ya? Betul. Oke, berhubungan kita lagi ngomongin kereta, mari kita nyanyikan satu lagu sekolah minggu yang berjudul Aduh Senangnya Naik Kereta. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Apa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Ayo celaka. Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya, aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Apa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka. Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuh, makanya tuh adik-adik, kali ini kenapa sih tawa-tawa aja? Aduh. Lucu, tahu nggak lucunya Kenapa? Masa naik kereta iblis kecil mana bisa masuk Kak? Atuh iyalah. Masa iblis ngajakin kita naik ke kereta yang kecil duduknya begini? Nggak bisa duduk Kak. Nggak bisa duduk. Katanya supirnya ngantuk, bisa apa tadi jalannya? Bisa teguling keretanya, aduh. Bisa nubruk-nubruk, gimana kan nubruknya? Gini, aduh. Kayak naik kuda ya. Pokoknya begitu dah. Tapi kalau naik kereta Tuhan gimana tadi? Wah, Keretanya apa Kak? Keretanya besar. Besar, supirnya siapa? Yesus. Jalannya? Lurus. Jadi adik-adik mau naik kereta yang mana? Pasti kereta buatan Tuhan. Tuhan, oke. Lanjut lagi nih lagunya Kak. Oke, sekarang kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Aku anak sekolah minggu. Sekolah minggu Paling Yahud. Anaknya apa? Anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekali lagi. Sekolah minggu paling Yahud. Anak-anak apa Kak? Imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekali lagi. Sekolah minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud. Anak-anaknya
imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu. Paling Lebih cepat lagi. Sekolah minggu paling Yahud. Ayo adik-adik, Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling Yahud. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Oke, adik-adik, sekarang kita mau ngapain nih, Kak? mau dengerin firman Tuhan. Betul sekali. Tadi udah naik kereta, terus udah nyanyiin anak sekolah minggu paling apa? Yahud. Yahud, paling imut-imut. Masih imut-imut nggak adik-adiknya? Oh, tentu itu seperti Kak Samuel. Imut banget. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Betul. Oke, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan kakak-kakaknya ini. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Supaya kami bisa menerapkannya di kehidupan kami juga sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, anak-anak-Mu ini. Yang percaya dan beriman sama-sama katakan dengan yakin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, kita minggu kemarin sudah mendengarkan cerita ya tentang tembok Yeriko yang runtuh. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kelanjutan ceritanya nih. Apa yang terjadi setelah tembok Yeriko runtuh? Sebelum itu, mari kita berdoa. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami pengertian dan hikmat pengetahuan supaya kami bisa mengerti dan menerapkan firman-Mu ini di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, setelah tembok Yeriko runtuh, bangsa-bangsa Israel diminta Tuhan untuk mengambil semua barang-barang, harta benda yang ada di sana untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, tapi di sini ada orang yang melihat harta-harta seperti itu pasti tergiur. Adik-adik kalau lihat duit di tengah jalan jatuh, pasti pengen ngambil kan? Jangan bohong sama kakak, pasti mau. Nah, sama juga dengan orang-orang Israel zaman dulu. Nah, sebelum itu, mari kita baca satu ayat. Ayatnya ada di Yosua 7, ayat yang pertama. Kak Samuel bacakan ya. Tetapi, orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Allah terhadap orang Israel. Nah, dari sini nih kita bisa tahu bahwa salah satu orang Israel mengambil harta yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Di situ Tuhan marah. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membuat bangsa Israel kalah dalam peperangan. Nah, waktu itu Yosua yang memimpin bangsa Israel kaget. Dah, kenapa nih? Kok kita bisa kalah? Teman kita semua benar formasinya. Yang ini, teman-teman kita juga jago dalam peperangan. Terus kenapa? Akhirnya Yosua melihat ke atas. Wah, aku harus bertanya kepada Tuhan. Yosua lalu mengoyakkan bajunya. Cek. Kemudian sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa kami kalah? Apa yang terjadi sehingga kau memberikan kami hal seperti ini? Kemudian suara Tuhan turun. Dan kita bisa baca ayatnya pada ayat 11 di Yosua 7 ya. Kak Samuel akan bacakan Yosua 7 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Orang Israel
telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Nah, setelah Tuhan berkata seperti itu, si Yosua kaget. Kok bisa begitu? Nah, setelah itu, Tuhan menyuruh Yosua untuk bangun pagi-pagi dan menghampiri seluruh suku-suku yang ada di Israel. Akhirnya, keesokan harinya, Yosua bangun pagi nih. Kemudian, dia samperin satu-satu orang-orang Israel dari setiap suku. Wah, yang ini bukan nih. Wah, yang ini bukan nih. Nah, terus Yosua melihat satu orang. Kita bisa lihat ayatnya ya. Pada ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatinya Zabdi. Ayat yang ke-18. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Zakarmi, bin Zabdi, bin Zerah, dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadamu. Lalu kita bisa melihat di ayat 20, lalu akan menjawab Yosua. Katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Ayat yang ke-21, aku melihat di antara barang-barang itu, jarahan itu, jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas, yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu kusembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Jadi begini adik-adik, setelah Yosua menemui si Akan ini, si Akan tuh diminta buat ngaku apa yang telah diperbuatnya. Akhirnya dia ngaku, dia ngambil jubah, dia ngambil 200 perak, dan dia ngambil sebuah batangan emas yang beratnya 50 shikal. Wah, banyak juga yang diambil. Nah, oleh karena itu, Yosua meminta anak buahnya buat lihat ke kemahnya dia itu. Pas dilihat, ternyata ada jubah, ada emas, dan kemudian ketika digali lagi, ternyata mereka menemukan 200 perak. Wah, akhirnya setelah ditemukan itu dan dilaporkan kepada Yosua, si Akan ini diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat, kemudian mengakui semua dosanya, dan menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah kita jangan coba-coba untuk revisi. Kita tidak boleh menyembunyikan dosa, sekecil apapun itu. Walaupun itu bukan perbuatan kita, ataupun memang perbuatan kita secara langsung, kita harus tetap mengakuinya. Supaya nanti ke depannya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan itu termasuk perbuatan yang dosa sebenarnya, kalau kalian boleh tahu. Karena itu merupakan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak suka melihat kita sembunyi-sembunyi dalam melakukan sesuatu, memiliki sesuatu. Itu Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita jujur apa adanya.
kepada Tuhan sekalipun, kepada teman kita sekalipun, kepada keluarga kita sekalipun. Itu yang kita mau, kejujuran. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dalam pengajaran hari ini supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu lebih lagi. Dan juga ya Tuhan, kami sudah mendengarkan tentang bagaimana kami untuk tidak menyembunyikan dosa. Ya Tuhan, kami tidak mau seperti Akan yang akan mendapatkan hukuman jika kami menyembunyikan dosa daripada-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami kejujuran hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan, supaya kami bisa berani mengakui apa yang telah kami lakukan kepada orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita akan melakukan kreativitas. Yang pertama, adik-adik siapkan selembar kertas. Dan kemudian siapkan lem. Kemudian siapkan gunting. Dan kemudian siapkan ini, alat bantu tulis. Bisa pulpen, bisa pensil, bisa krayon, apa aja yang digunakan untuk menulis. Oke? Nah, adik-adik ambil selembar kertas dan ambil gunting. Untuk adik-adik yang di bawah umur, minta panduan orang tua ya. Kalian gunting, kusuk. Nah, nanti jadinya seperti ini. Bikin dua bagian persegi panjang. Yang satu pendek, yang satu sedikit lebih tinggi. Nih, hasilnya seperti ini ya. Oke, setelah itu kalian satukan dua lembar ini ke sini. Set. Jadilah bentuk salib. Ini contohnya kalau sudah jadi. Oh, lemes. Oh, ya. Udah. Setelah itu, adik-adik tulis di sini, yaitu seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya. Apa nih Kak yang harus ditulis? Nah, kalian lihat di sini, di bagian salib membentang kiri ke kanan, kalian bisa tulis dosa yang ditutupi akan terlihat juga. Nah, dan bagian bawahnya kita bisa tulis dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, isinya apa tuh Kak? Kita baca sama-sama ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Nah, adik-adik yang sudah paham, bisa lihat lagi ya. Dah, oke. Kalau sudah, buat adik-adik yang sudah mengerti, selamat mengerjakan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi udah mendengarkan firman Tuhan dari Kak siapa ya? Kak siapa yo? Ayo, Kak siapa? Kak siapa? Kak Samuel. Yang habis diceritain Kak Samuel nggak boleh lupa ya, sampai di bawah nantinya. Betul. Oke, kita mau nutup ibadah kita minggu ini. Kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.